Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan saudara sekalian. Saya senang sekali anak-anak yang suka belajar, anak-anak yang pantang mundur, ya berani menerjang berbagai resiko untuk mencapai kemuliaannya. Dan hari ini dengan wisuda itu saya ucapkan selamat. Yang belum wisuda tentu saja saya doakan segera wisuda. Perkenalkan, nama saya Gus Zainal Arifin, saya dari jurusan Informatika ITS. Ini kebetulan baru beberapa bulan yang lalu saya berikutnya tamu di negara Jepang, tepatnya di Osaka, atau namanya Kansai University, tentang Research in Medical Imaging using Image Processing Technique. Dan rupanya anak-anak sana juga karakternya tidak jauh berbeda dengan karakter mahasiswa di tanah air kita. Jadi kalau diterangkan itu hanya mendengarkan saja, terus nggak berani bertanya. Kalau dikasih kesempatan bertanya nggak berani bertanya, tapi kalau udah selesai nanti datang bertanya gitu. Jadi sungkan kalau mau tanya di depan umum, maunya bertanya nanti di depan, kalau sudah sendirian aja. Mereka senang kita berikan pengalaman-pengalaman itu. Saya sendiri selain punya tugas sebagai dosen, juga saya bantu mensupport pengembangan teknologi untuk pondok-pondok pesantren setanah air, madrasah juga. Karena itu oleh Bapak Kiai Ma'ruf Amin saya dilantik untuk menjadi wakil ketua di RMI NU atau Robito Ma'had Islamiyah, yakni asosiasi pesantren seluruh tanah air di tahun 2010 sampai saat ini. Maksudnya 2020 tapi belum muktamar, sehingga 2021 ini masih menjabat atau bertugas. Di keseharian saya di ITS, saya juga punya grup Zemi atau seminar. Itu adalah tradisi yang saya alami ketika kuliah dulu, yaitu kita lakukan literatur review setiap minggu sekali, dihadiri oleh seluruh mahasiswa bimbingan saya. Kebetulan bimbingan saya sekitar 10, bergerak antara 10 sampai 15 orang dalam setiap semesternya. Dan pada saat itulah kami melakukan literatur review. Salah satu di antara mereka harus mempresentasikan temuan-temuan terbaru, state of the art, paper-paper terkini dalam sebuah seminar research group, yang grupnya itu ya nggak berubah ya, ini terus orangnya. Salah satu yang paling penting adalah kita mengapresiasi scientific effort dari setiap author paper tersebut. Jadi kalau cuma sekedar baca aja mungkin ya gampang ya, walaupun sulit tapi kan gampang itu baca aja. Tapi bagaimana mengapresiasi mereka, menemukan kontribusi yang mereka telah temukan, itu kayaknya nggak mudah. Karena cara kita mengapresiasi itu adalah kita menemukan apa kelebihan beliau itu. Nah, ini yang kita pakai untuk inspirasi pada diri kita sendiri. Dan tentu saja bersama tim yang bekerja ini, para mahasiswa S1, S2, maupun S3, saya anggap sebagai bagian dari tim. Kita juga silaturahmi untuk menerima anggota-anggota baru atau melepas anggota-anggota yang sudah lulus, seperti di foto ini. Ini makan di Cak Hari ini. Soto ayam Lamongan. Nah, mereka juga kita dokumentasi berada di website google.com supaya gratis dan semuanya bisa login sendiri, sehingga saya bisa tahu atau mengupdate bagaimana perkembangan mereka selama seminggu dan kemudian seminggu berikutnya dan seterusnya, sehingga masalah yang mereka hadapi dapat di-share kepada kita semua. Terutama yang mereka hadapi itu adalah masalah-masalah yang mungkin buntu kalau dia kerjakan sendiri. Nah, dengan di-share itu akhirnya semuanya jadi bisa memberikan masukan. Maka ada potensi ada adik kelasnya beri masukan kepada kakak kelasnya, bisa jadi seperti itu. Dan saya bukanlah sumber satu-satunya sumber dari segala ilmu pengetahuan. Saya memoderatori, menjadi, kalau bahasa ngaji saya itu mursyidnya, sebagai pemberi rosyada, sebagai memberikan arahan atau inspirasi sehingga semua berjalan dengan baik. Itulah sebabnya kita biasa bermusyawarah, dan kalau saudara-saudara yang sedang kuliah saat ini menemukan masalah, barangkali masalah itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menandakan ada perjalanan yang sedang on the way atau on the track. Kenapa? Kalau nggak ada masalah itu yang bahaya. Jadi orang kok nggak punya masalah itu bahaya, dan tandanya nggak belajar. Ada masalah? Nggak ada masalah itu Pak. Nggak belajar berarti ini.
Kalau orang belajar mesti menemukan masalah. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang normal. Karena itu ketika sudah selesai mereka bisa mendokumentasikan di sini. Dan hasil dari bekerja sama dengan seluruh mahasiswa itu kita dokumentasi. Alhamdulillah ada sekitar 54 paper di stasi di Scopus ini dimasukkan dalam Scopus, sehingga pada beberapa bulan yang lalu ada 23 dosen di ITS yang masuk dalam 500 author terbaik se-Indonesia. Dan di antara 23 itu saya yang paling belakang itu, nomor 2 dari belakang. Nah, ini adalah capaian selama 3 tahun terakhir dari 2020, 2019, 2018. Itu adalah berkah dari musyawarah kita dengan para mahasiswa itu. Jadi saya dengan mahasiswa itu saling membantu. Kalau ada kesulitan dari mereka akan saya tolong. Ini juga karakter yang ingin saya kopikan kepada saudara sekalian agar mudahlah untuk menolong orang lain. Karena itu dalam menyambut Ramadan ini juga kita juga mesti mengetahui karakter-karakter yang diajarkan dalam Ramadan itu dan kita gunakan untuk sehari kita. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui dalam memuliakan ilmu pengetahuan dan memuliakan para ilmuwannya, para ulamanya. Yang pertama adalah takdim guru. Meskipun saudara sudah lulus, sesungguhnya tidak ada mantan guru itu. Sekali jadi guru ya akan jadi guru selamanya. Dan Anda juga bukan mantan murid. Sekali jadi murid ya murid selamanya. Takdim atau hormat atau respect kepada guru itu adalah suatu kewajiban bagi Anda sebagai umat beragama, apalagi di ajaran agama Islam itu sangat ditekankan. Salah satu orang yang paling hormat terhadap guru itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sampai mengatakan bahwa ana abduman alamani ilman. Saya ini adalah budaknya orang yang telah mengajari saya ilmu, walau harfan sekalipun cuma satu huruf. Ini berarti para seniornya pun dianggap sebagai guru. Dan itu takdimnya beliau luar biasa kepada para guru itu. Oleh karena itu, Sayyidina Ali ilmunya sangat barokah, ilmunya berkembang pesat, dan beliau sanggup riset dengan teman-teman yang cukup banyak. Salah satu temuannya adalah bidang nahwu misalnya itu Sayyidina Ali yang mengawali untuk membagi yang qasimul kalimat, membagi kalimat itu menjadi 3 yaitu huruf, fiil, isim ya, isim, fiil dan huruf itu Sayyidina Ali yang awalnya itu membuka. Dan itu diteruskan juga oleh para ulama sehingga menjadi sebuah temuan yang yang saya sebut saja spektakuler ya di kalangan kontribusi itu biasanya ada di 5 level ya. Anda mungkin tidak tahu ya, level yang paling bawah itu kan adalah kita transfer knowledge atau mentransfer pengetahuan kita menjadi sebuah pengetahuan baru yang tapi tentunya ukurannya sama. Yang kedua kita bisa beradaptasi, yang ketiga kita bisa berinovasi, untuk anak-anak S2 itu juga harus berinovasi. Yang ketiga harus melakukan invensi. Invensi ini adalah sebuah pembaruan yang anak S3 harus punya invensi, dan yang terakhir adalah discovery. Discovery ada unsur spektakuler yang kalau bagus akan diberikan Nobel. Nah, ilmu itu bisa berkembang sedemikian pesat itu salah satu faktornya adalah betapa takdimnya seseorang kepada guru. Nah, makin takdim biasanya ilmunya itu makin bermanfaat. Karena itu harap tetap menjaga hubungan dengan guru, dan takdim itu meliputi sikap kita, ucapan kita, tindakan kita. Bukan sekedar tindakan tuh kalau jalan terus ndelosor di depannya, bukan. Tapi bagaimana kita menghargai apa yang beliau sampaikan, tidak merendahkan beliau meskipun kita lebih tinggi. Katakanlah saya sudah profesor, kemudian ada guru saya yang waktu zaman SMP atau SD gitu, ketemu, beliau tetap harus diperlakukan sebagai guru. Tidak boleh lantas kita sok tahu, sok pinter, sok alim, sehingga meremehkan guru. Tetap harus takdim kepada guru-guru kita. Yang berikutnya ingin saya tekankan adalah saudara bagaimanapun akan menjadi seorang guru juga. Walaupun tidak menjadi dosen atau menjadi pengajar di sekolah, tetap menjadi seorang guru. Contohnya di suatu perusahaan kita pasti punya bawahan, dan bawahan kita itu adalah murid-murid kita juga. Nah, kalaupun kita sebagai guru, sebagai dosen, kita itu punya murid, murid harus dimuliakan. Karena guru itu akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Betapa ada dosen, mohon maaf ini ya, barangkali Anda pernah pengalaman, entah di kampus ini, kampus manapun, ada dosen kok suka bikin nangis muridnya, menyakitkan hati muridnya, atau bahkan ketika menguji tugas akhirnya atau tesisnya, disertasinya, beliau mungkin marah-marah, atau mungkin menghina dengan melempar bukunya misalnya. Zaman dulu itu ada buku tesisnya atau buku TA-nya itu dilempar. Ada juga yang menguji tesis seakan-akan menguji disertasi, sehingga seakan-akan dia nggak akan lulus anak itu. Sampai kita ingatkan, Pak, biasanya ada teman yang mengingatkan supaya
Ingat bahwa itu adalah tesis bukan disertasi. Nah, seperti itu misalnya mungkin ada, siapa tahu. Saya nggak mengklaim di mana tempatnya. Tapi ketahuilah bahwa itu juga diinspirasi oleh gurunya dia. Kayaknya gurunya pernah memperlakukan dia seperti itu. Sehingga dia akhirnya memperlakukan itu terhadap muridnya. Bayangkan kalau itu adalah, mohon maaf ini ya, Anda melakukan itu. Maka yang dilakukan itu terhadap murid adalah suatu keburukan. Dan itu dosa. Dan ketika murid melakukannya kepada muridnya lagi kelak, itu adalah dosa juga. Dan jangan lupa, inspirator dosa itu juga mendapat kopi dari dosa yang dilakukan oleh si murid. Hati-hati. Jadi guru itu gampang surganya, gampang nerakanya. Ya, gampang dosanya, gampang nerakanya. Gimana nggak gampang dosanya, gampang pahalanya? Kenapa? Kalau kita melakukan kebaikan kepada murid kita, maka murid kita akan meniru betapa seorang guru itu membantu kepada muridnya untuk bisa bangun dari kesulitannya, untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Atau ketika dia menemukan jalan buntu, dibantu untuk bisa menemukan jalan keluarnya. Yang seperti ini, karakter yang baik ini akan ditiru oleh si murid itu kepada bawahnya kelak. Begitu pula kepada atasannya. Dan ini semua akan menjadi contoh, teladan. Dan itu berpahala tentu saja. Nah, pahala itu ketika dia peroleh untuk dirinya sendiri, ya mungkin itu jumlahnya satu. Tapi ketika muridnya kelak mengamalkan untuk muridnya lagi, bawahannya lagi, atau temannya lagi, tentu si inspirator, yaitu guru itu juga mendapat kopi pahala dari apa yang dilakukan oleh si murid tadi. Ini yang tadi saya sebut, guru itu gampang sekali, banyak pahalanya, tapi gampang sekali juga banyak dosanya. Maka kebaikan atau keburukan si guru akan diduplikasi oleh murid itu kepada muridnya sendiri kelak. Karena guru itu menjadi model ya, role model. Yang berikutnya adalah yang ingin saya tekankan adalah meskipun kita sudah lulus, kita berkesempatan luas untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Asal tahu saja, beberapa orang kesulitan untuk mencari ide-ide baru, kesulitan untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada, akibat dia merasa bahwa ilmu itu sudah habis. Ilmu ini sudah close, alias close problem. Padahal tidak. Ilmu itu masih open problem. Open untuk disolving dengan problem, dari problem itu dengan solving kepada solusi-solusi yang lain. Jadi ilmu itu masih open untuk digunakan, solving problem, di mana problem-problem yang ada itu bisa saja dipecahkan dengan model-model solusi yang berbeda. Nah, kita perlu tahu di dalam surat Kahfi ada ayat yang berbunyi "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Seandainya air laut itu diubah, dikonversi menjadi tinta, ya, termasuk ini pohon seluruh dunia menjadi pena seandainya, itu dipakai untuk menulis ilmu Allah. Contohnya ilmu Allah itu paling gampang ya dipakai untuk ngeprint paper conference sedunia, atau ngeprint textbook sedunia, atau ngeprint jurnal sedunia, baik yang terindeks Scopus maupun tidak terindeks Scopus, baik yang bereputasi maupun tidak bereputasi. Jadi semua ilmu itu kalau ditulis menghabiskan tinta itu, ternyata tinta itu tidak akan pernah habis. Sekalipun jumlah tinta itu dilipat gandakan, jumlah air laut tadi dilipat gandakan, sehingga menjadi tinta yang unlimited untuk ngeprint seluruh ilmu pengetahuan. Ternyata tidak akan pernah habis ilmu Allah. Disinilah keluasan ilmu Allah. Jadi tidak ada ilmu yang bukan ilmunya Allah. Semua ilmu adalah ilmunya Allah. Ini ilmu Tuhan. Jadi Tuhan itu maha luas pengetahuannya dan diberikan kepada manusia. Berarti sudah ada semuanya? Iya ada. Makin kita belajar, makin bisa menemukan itu. Karena itulah kita menyebutnya sebagai penemuan. Sebab tadinya sudah ada, tapi belum ketemu. Setelah Anda pelajari, jadi ketemu. Maka namanya penemuan. Kalau tadinya tidak ada, terus Anda ketemu, terus Anda adakan, namanya bukan penemuan, tapi pengadaan. Ya tentu saja ini bukan pengadaan, ini penemuan. Mungkin kita belum menemukannya. Mungkin ada orang yang pernah menemukannya, bisa jadi. Tapi bahwa ilmunya itu sudah ada dan Tuhan memiliki ilmu seluas itu. Karena itu bagi yang masih dalam perjalanan mengerjakan tesis, disertasi, dan penelitian-penelitiannya, masih terbuka kesempatan untuk bisa menemukan solusi-solusi itu, entah di kolong-kolong, kolongnya jurnal maksudnya ya. Mungkin di balik selipan-selipan jurnal itu ada ide inspirasi yang bisa menginspirasi kita untuk menemukan solusi yang baru. Baik, jadi jangan sampai kita putus asa terhadap ilmu Allah. Sangat luas. Yang berikutnya saya ingin tekankan bahwa mari kita setting niat kita yang baik, yang tadinya mungkin terpengaruh oleh orang-orang lain, atau terpengaruh oleh hawa nafsu kita.
Nah, setelah lulus biasanya kita akan berkecimpung di masyarakat. Nah, di masyarakat itu saat ini sudah seperti lautan luas, bukan seperti kolam yang untuk latihan berenang, tapi sudah semestinya seperti samudera luas. Di sana banyak macamnya ikan itu. Ada ikan yang predator juga, ikan hiu juga ada, dan bahkan ikan raksasa juga ada yang siap untuk memakan mangsa siapapun. Nah, berkumpul dengan mereka itu biasanya akan menggeser pikiran waras kita. Sehingga yang tadinya niat suci kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas tidak tercampur oleh tendensi apapun, mulai berubah. Bahkan kadang mulai muncul rasa sombong, sok. Bahkan kadang meremehkan orang lain yang ilmunya lebih rendah atau pengalamannya lebih rendah alias junior. Beberapa mahasiswa S1 biasanya punya karakter seperti ini, anak baru biasanya langsung dipeluk utuh. Apa namanya itu? Di ospek ya. Di ospek sehingga anak baru itu diremehkan seremehnya. Nah, seperti itu misalnya. Mungkin itu zaman dulu, zaman sekarang nggak tahu berubah apa enggak ini. Ini harus dibetulkan lagi ini supaya tidak gampang meremehkan orang. Tapi bahwa karakternya orang pinter itu biasanya terbawa oleh pinternya meremehkan yang tidak pintar. Hati-hati. Karena itu kita setting ulang. Kita setting niat kita semata-mata lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar, belajar untuk Allah. Bukan belajar untuk tendensi mencari jabatan, tendensi mencari mengkomersialkan, tendensi mencari ekonomi dan sebagainya. Tendensinya harus lillahi ta'ala. Soalnya nanti ketika kita sudah mendapatkan, kita aplikasikan untuk kemaslahatan umat manusia dan kita mendapatkan rewardnya, itu rezeki dari Allah. Baik, kita betulkan lagi setting niat baik kita supaya tetap pada jalan yang benar. Yang terakhir adalah merendahkan hati kita. Rendah hati itu kalau bahasa Al-Quran waqfid janahaka, rendahkan sayapmu, ojo dhuwur-dhuwur sayapmu. Ngomong sama orang itu istilahnya biqadri uqulihim. Biqadri uqulihim itu menggunakan logika mereka. Jadi menggunakan juga bahasa mereka. Bahasa mereka itu berarti yang mudah mereka pahami. Coba ada tendensi bahwa makin pintar seseorang itu ngomongannya makin sulit dimengerti. Ini sebabnya biasanya saya sering ngaji kepada para ulama itu, beliau-beliau itu kalau bicara membuat mudah segala hal yang sulit. Tapi kadang-kadang kalau jadi cendekiawan itu membuat sulit barang yang mudah. Sudah jelas-jelas mudah, dia gunakan kata-kata yang sulit. Kenapa harus pilih kata yang sulit? Kita gunakan aja kata yang sederhana, yang mudah. Banyak pilihannya. Kita nggak perlu ngomong komprehensif. Kita nggak perlu ngomong tentang sangkil mangkus. Kita nggak perlu ngomong yang sulit-sulit. Banyak kalimat yang bisa kita pilih lebih mudah. Ya kecuali orang yang kita ajak bicara memang sudah selevel itu. Dengan kalam mereka ya. Dengan bahasa mereka. Kita jadi rendah hati. Rendah hati ini juga perlu ketika kita berhubungan dengan orang yang beda bidang. Kadang-kadang ya kita temukan juga lah orang-orang yang berbeda bidang mengatakan tentang bidang kita. Tentu saja dia sangat rendah pengetahuannya. Pilihan katanya pun kata yang salah, banyak yang keliru. Nah, kita sebagai orang di bidang ini nggak boleh lantas sombong. Ah, kamu itu bau kencur gitu. Nanti dulu, dia memang dalam bidang ini bau kencur. Tapi dalam bidangnya dia itu ekspor. Sedemikian ekspornya sehingga kalau dia ngomong tentang bidangnya sedikit aja, kita pun juga akan melongo. Ngomong apa orang ini ya? Jadi seorang yang lebih dalam segala bidang itu nggak ada. Dia pasti akan unggul dalam suatu bidang dan tidak unggul dalam bidang yang lain. Kita pun demikian. Kita bisa unggul dalam suatu bidang, tapi tidak dalam bidang-bidang yang lain. Karena itu di setiap ijazah juga didampingi dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Di situ ada capaian belajarannya, menunjukkan Anda unggul di bagian apa. Di luar itu Anda nggak unggul. Jaminannya begitu. Jadi kok tanya Anda unggul apa? Oh, saya unggul dalam segala bidang. Ya salah itu. Kita hanya unggul dalam bidang itu saja. Dan untuk itu kita akan rendah hati, siap untuk belajar dengan bidang-bidang yang lain. Apalagi kalau sudah lulus. Kalau sudah lulus itu hakikatnya kalau S3 ya, itu menjadi lisensi untuk belajar bidang-bidang yang lain. Ulangi, ini kalau sudah lulus S3 itu doktor ya, itu berarti punya lisensi untuk belajar bidang-bidang yang lain. Mengembangkan bidang yang lain di luar bidang yang kita pelajari. Lisensi seperti itu, nah setelah dia lulus S3 tadi, maka itu memudahkan dia untuk mengarungi ilmu pengetahuan yang sedemikian luas. Ini saya harapkan bisa menjadi karakter kita dalam memuliakan ilmu dan ilmuwan. Saya punya dua pesan. Pesan yang kedua adalah bagaimana kita sendiri menjadi orang yang berilmu.
Ada dua bagian, kita memanajemen hati kita dan pola hidup kita. Coba yang pertama ini. Saya coba untuk mengaplikasikan ini karena memang sudah belajar dari para guru yang sudah berkenan mengajari saya. Alhamdulillah mengamalkan ini ketika saya berada di Jepang pun kuliah S3 selesai dalam waktu 5 semester. 5 semester sudah selesai. Sudah siap ujian. Dan Alhamdulillah selesai sebelum waktunya. Sehingga waktu sisa bisa kita pakai untuk mengembangkan hal yang lain. Tentu saja budaya kita dan budaya mereka berbeda. Tapi ada yang sama, yaitu hati. Contoh paling sederhana. Mungkin orang mengatakan bahwa kalau kita pergi ke Jepang, Jepang itu punya budaya minum minuman sake. Sake itu minuman keras jelas. Beberapa kawan mengatakan, kamu harus minum sake. Apalagi kalau profesormu memberikan atau menyodorkan segelas sake, kamu harus minum. Kalau nggak minum berarti kamu tidak dekat hubungannya dengan beliau. Ini ada yang provokasi begitu. Saya tuh sempat, gimana ya kalau disuruh minum begitu tuh. Nah, tapi jangan lupa kita punya hati, beliau juga punya hati. Kita jaga hati ini. Dan yang bisa mengubah hati seseorang itu ya Allah SWT yang punya hati. Sang pemilik, zat yang memiliki manusia itu sendiri. Karena itu begitu kita ketemu dengan beliau dan kita katakan bahwa mohon maaf kalau saya tidak minum minuman alkohol. Dengan kalimat yang sederhana itu, yang penuh santun itu, beliau pasti langsung paham. Oh baik-baik. Kalau jus nggak apa-apa ya? Oh baik, kalau jus wah senang sekali. Orangnya simas kalau bahasa Jepangnya begitu. Orangnya simas atau air putih. Kita minum dengan lega, tidak ada masalah. Dan ternyata hati tetap terkait. Kebetulan saya tahun 2003 masuk, selesai itu pulang itu 2007. 4 tahun ya, tahun pertama persiapan di sana. Ternyata sampai hari ini 2021 tetap berhubungan silaturahmi lancar. Dan hampir setiap tahun ya tetap ada hubungan kita ke sana, silaturahmi di sana di Jepang. Diminta ngisi kuliah tamu atau ada conference bersama, tetap ada hubungan silaturahmi dari hati ke hati. Meskipun tidak pernah minum sake bareng. Demikian ini berlangsung dan itu normal karena yang kita garap adalah hati. Nah, asal hati itu cocok walaupun jauh tetap connect. Ibaratnya handphone itu kalau sudah tahu nomornya walaupun dia berjauhan tetap connect. Tapi kalau kita nggak tahu nomornya, ibaratnya handphone itu dua handphone itu berdekatan, tetap dia akan connect. Tidak akan pernah connect karena tidak ada koneksi. Baiklah, berarti kita harus menjaga hati kita. Bagaimana caranya? Contohnya dari sini adalah menjaga diri dari segala dengki, dendam, perangai buruk. Itu merusak hubungan. Betapa banyak anak S3 yang cerdas, pinter, tapi ternyata tidak lulus tepat waktu. Bahkan banyak juga yang kena DO. Dan itu DO-nya bukan karena otak, tapi karena hatinya. Betapa dia tidak cocok dengan pembimbingnya. Mungkin Anda bisa bayangkan, S1 itu masa bimbingannya adalah 1 semester, yaitu ketika akhir semester ke-7 atau semester 8 ya. S2 itu paling nggak 1 tahun karena ada proposal segala. Tapi S3 sepanjang hayat, mulai dari masuk pertama kali sampai keluar itu hubungannya dengan pembimbing, supervisor. Bayangkan kalau sampai ada masalah, yang paling rentan yang mana coba? S3. Sekali dia punya masalah, itu selama hayat di sana itu masalah. Dan akhirnya sulit untuk bisa lulus. Nah, demikian ini adalah problem yang ada di dalam hati. Yang kedua adalah berusaha mengamalkan ilmu, mendekatkan diri kepada Tuhan dan bukan untuk kepentingan duniawi. Kalau kita untuk kepentingan duniawi, rugi. Apa yang kita lakukan babak belur yang diceritakan oleh para alumni tadi, seakan-akan ini, dunia itu setengah mati mengarunginya, sehingga kita harus banting tulang mati-matian, bertaruh nyawa, seakan-akan begitu. Nah, padahal sesungguhnya ini adalah bagian dari Tuhan, bagian dari strategi Tuhan untuk membangun karakter kita, membangun diri kita, membangun bangunan keilmuan dalam diri kita. Dan ini kita jalani dengan senang hati, sepenuh hati. Beda kalau kita punya kepentingan duniawi, kita akan gampang stres. Kenapa gampang stres? Karena kita merasa bisa, padahal tidak bisa. Coba saya ingin tahu, di antara saudara, mungkin ada yang sudah punya anak. Kalau Anda memberitahu anak, menasihati anak, terus nggak didengar, jengkel apa enggak? Jengkel, Pak. Jengkel ya. Kenapa kok jengkel? Karena kita merasa bisa, merasa punya kemampuan untuk menasihati itu. Tapi ternyata dia nggak dengar, berarti dia tuh nggak bisa menerima. Betapa bahwa kita punya kesombongan, mengaku ya bahwa kita itu bisa. Padahal bisa itu adalah miliknya Tuhan. Kita itu nggak punya apa-apa kemampuan. Seorang dosen mengajari muridnya nggak ngerti-ngerti, jengkel nggak dosennya itu? Jengkel. Itu hanya menampakkan kesombongan seorang manusia.
Kok bisa sombong? Nah, dia merasa bisa soalnya. Nah, seseorang yang merasa bisa, padahal nggak bisa, itu berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang yang tidak bisa, terus merasa tidak bisa. Kalau orang merasa tidak bisa, maka dia akan mengajak yang bisa. Siapa yang bisa? Allah SWT. Tuhan. Karena itu, ketika mengajar, selalu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pamit kepada Allah SWT. Bayangkan, kita makan aja Bismillah dulu. Kita minum Bismillah dulu. Kita tidur Bismillah dulu. Nah, ini mau ngajari anaknya orang nggak pakai Bismillah. Apalagi ngajari anak sendiri, nggak pakai Bismillah. Yang sudah punya suami, mungkin kepingin nasihati suaminya. Atau yang sudah punya istri, ingin nasihati istrinya. Kalau nggak didengar gimana tuh? Jangan khawatir. Asal Anda sudah Bismillah, pamitan kepada Allah, maka ketika kita memberitahu itu, maka itu diiringi oleh Allah. Karena kalau kita zikir kepada Allah, maka Allah menyebut nama kita juga. Adkurni, adkurkum. Ya. Maka ketika kita sandarkan diri kita kepada Allah SWT, ketika kuliah ini, kita nikmati betul kuliah ini. Kapan lagi Anda sebagai mahasiswa? Setelah ini, setelah lulus, Anda sudah bukan lagi mahasiswa. Anda dari diri Anda sendiri. Kalau ada kesalahan, maka Anda harus mengambil kesalahan itu dan menanggung risikonya. Beda dengan mahasiswa. Di sini Anda punya penelitian, didanai oleh negara. Umpama ada kegagalan, apa katanya? Oh, itu tanggung jawabnya dosen. Terus ada kegagalan? Ya namanya juga riset, biasa aja gagal sih. Coba, tapi begitu Anda sudah terjun di masyarakat, ada kegagalan, ganti rugi dong. Kegagalan kok. Maka ketika seseorang menjadi mahasiswa, maka itulah masa indah-indahnya indah ketika dia dalam hidup. Maka kalau Anda dalam mahasiswa menjadi seorang yang stres, pusing, apalagi, tadi apa istilahnya itu? Insecure, Pak. Wah, insecure, wah itu sudah nggak benar itu sudah. Pasti ada yang salah itu. Coba disetting ulang niatnya itu. Sandarkan kepada Tuhan dan tidak ada kepentingan duniawi. Kepentingan kita ukhrawi karena ada perintah thalabul ilmi fardhatun. Bahwa menuntut ilmu adalah fardu, termasuk perintah Tuhan. Baik, saya tunjukkan sekarang. Hati-hati dalam sikap, dalam ucapan, dalam tindakan. Betapa banyak orang yang gagal ketika kuliah itu hanya karena tidak bisa menjaga sikapnya, ucapannya, tidak sopan tindakannya. Sehingga orang yang mau ngajar itu belenek, tahu belenek ya? Bahasa Jawa, bahasa Surabaya belenek, enak ya, enak. Mau ngajari tapi orangnya bikin kita enak, nggak jadi. Karena orangnya itu nggak pantas untuk diajari. Dan betapa banyak orang yang salah, tapi dengan bahasa yang santun, akhirnya semua orang jadi simpati. Maaf Pak, saya ini gimana lagi, saya nggak ngerti, jadi ya gini salah. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, ini saya ajarin. Dan betapa banyak orang yang pintar, tapi akhirnya dilecehkan oleh lingkungannya. Karena sok. Coba cari. Anda kalau mau merunut ke lembar DO itu banyak orang-orang yang tidak hanya pintar ya, sorry ya, saya sebut aja jenius. Kenapa? Saya kok tahu? Saya dekan, saya rapat setiap semester itu rapat ke kampus itu untuk men-DO orang setiap semester itu. Nanti keluar SK. Siapa yang di-DO itu terbaca semua. Dan kenapa dia kena DO? Hampir pasti tidak ada DO itu karena masalah teknis. Pasti karena non-teknis. Mohon maaf ini bocoran ini bagi yang takut kena DO. Hampir tidak ada orang DO itu kena masalah teknis. Hampir pasti dia non-teknis. Sikap, ucapan, tindakan meremehkan itu bahaya sekali. Itu baik mahasiswa maupun alumni sama saja. Ketika dia di masyarakat, sikapnya sangat arogan, ucapannya itu sok tahu, tindakannya itu mencerminkan dia meremehkan orang yang lain karena sok pintar sendiri. Pasti dia akan terseleksi di masyarakat itu. Ya, bisa ada seleksi gugur segala macam itu. Dan yang keempat, mudahlah memberikan pertolongan kepada siapapun. Mungkin Anda sekarang sudah lulus dan merasa ilmunya nggak terlalu bermanfaat. Nanti dulu. Orang-orang yang merasa punya ilmu dan merasa ilmunya tidak bermanfaat, itu ketahuilah. Sesungguhnya dia sudah punya ilmu, tapi belum mencoba memanfaatkan ilmunya. Saya ulangi ya, orang yang merasa ilmunya tidak bermanfaat, sesungguhnya dia orang yang sudah punya ilmu, tapi belum mencoba memanfaatkan ilmunya. Silakan dimanfaatkan. Nah, ilmu itu makin dimanfaatkan akan makin luas. Istilahnya itu kalau bersyukur maka akan ditambah. Dan mensyukuri ilmu itu salah satunya adalah dengan memanfaatkannya. Kita bantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi tendensi loh ya, tendensi duniawi hati-hati. Tendensi ke ukhrawi aja. Nanti kalau sudah tendensi ukhrawi, Tuhan memberikan bagian rahmatnya, karunia-Nya kepada dia. Enggak usah dipanggil-panggil, enggak usah diingatkan. Tuhan jangan lupa loh ya, saya sudah membantu ini. Enggak usah diingatkan gitu, sudah.
Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala itu menolong orang yang gemar menolong orang lain. Saya masih heran ada beberapa orang kalau dimintai pertolongan oleh pimpinannya, itu jawabnya begini, "Wani piro?" Oh, itu ada loh kayak gitu. "Nanti dulu Pak, saya dapat berapa?" "Iya apa sih? Bukannya kamu sudah digaji?" Begitu sulitnya dia menghargai setiap tetes keringat yang dia cucurkan itu. Harus dihargai dengan rupiah sedetail mungkin. Ya tentu saja ini bukan karakter orang yang berilmu, ini karakter orang-orang yang berbisnis, berdagang. Orang berilmu tidak demikian, dia gampang sekali memberikan pertolongan. Yang terakhir, bersyukur dan mudah mengapresiasi kepada siapapun. Nah, kalau diapresiasi, biasanya ilmu akan meningkat. Gitu. Tapi kalau kita nggak mengapresiasinya, meremehkannya, ya turun. Tapi kalau kita berani mengatakan, oh bagus ya, meskipun kita sudah tahu, ya mohon maaf ya, banyak juga para ulama ini kalau belajar kepada orang lain atau mendengarkan orang lain bicara, saya tahu beliau itu menguasai, tapi mesti diam. Dan kadang ikut bertanya. Tadi pagi saya ngajar kitab Nashaitud Diniyah. Ada seorang yang bertanya, saya tahu beliau itu kiai, ustadz beliau itu, dan menguasai, tapi beliau bertanya kepada saya, kayaknya untuk menghargai, karena di Jepang saya pernah tahu ada mahasiswa, ada alumni ya, alumni yang mau masuk suatu perusahaan, ternyata setelah tes wawancara dia diterima, padahal kalau dari kualifikasi kayaknya itu nggak tinggi amat. Nah setelah saya coba kejar kenapa kok diterima, karena dia saat presentasinya si perusahaan itu dia bertanya. Waktu kita tanya kenapa sampean kok bertanya, jawabannya dia adalah orang itu kan sudah menata, mempersiapkan presentasinya. Nah, kita harus respect terhadap presentasinya itu. Makanya dia tetap di situ nggak keluar, supaya orang lain keluar. Nah, terus kenapa kamu bertanya? Salah satu cara menghormati orang yang presentasi adalah dengan bertanya. Jadi apresiasinya luar biasa lah ini, dan itu accepted. Baik, saya akan cocokkan dengan pola hidupnya sekarang. Yang biasanya punya ilmu itu, tinggal 4 ini, kuat-kuatan ini. Kuat ya, insya Allah ya. Masih ada waktunya. Pola hidup yang sederhana. Beberapa orang asal dia sudah merasa punya ilmu, merasa diberi karpet merah. Kalau sudah pulang saya ini pasti dibeberkan karpet merah, mulai dari bandara sampai ke rumah itu ada karpet merah. Sok tahu begitu. Enggak usah merasa sok-sok begitu. Santai aja. Ya, kita hanya sekedar barusan selesai suatu lembaga pendidikan sudah begitu. Tapi ilmu enggak semua kita kuasai. Enggak semua ilmu kita tahu. Biasa aja. Pola hidup sederhana. Enggak usah bermewah-mewahan. Harus menetapkan standar yang ingin. Saya kadang gregetan sama orang-orang yang melakukan akreditasi sebagai asesor itu. Masuk jalan, petentang-petenteng, terus sambil ngelihat ada pohon misalnya, kelapa. Itu kelapanya hijau-hijau besar-besar ya, bagus-bagus ya. Apa maksudnya itu? Kan nyuruh yang diakreditasi tadi kaprodinya itu untuk menek klopo itu ngambilkan klopo untuk dia kan. Paling kan untuk beli es degan untuk dia. Enak ya kalau gini sambil gowes ya. Apa artinya itu? Bagi kaprodi itu artinya tukokno sepeda. Wah, itu sok mendapatkan pelayanan, sok minta dihargai, diladeni dan semacamnya. Maka orang-orang yang pola hidupnya tidak sederhana seperti itu ya mengalami keruwetan. Dan orang berilmu tidak demikian. Pola hidupnya sederhana. 2, membagi waktu dengan menetapkan mana yang penting dan tidak penting. Ini penting, ini tidak penting. Ini mendesak, ini tidak mendesak. 4 kuadran ini harus ditata. Tidak semua kegiatan itu harus penting dan mendesak. Sehingga harus numpuk sekarang akhirnya tidak sempat. Semua tidak sempat. Diajak apa aja nggak sempat. Sejak lulus kamu kok jadi sibuk? Bukan sibuk, tapi tidak bisa memprioritaskan mana yang penting. Sesungguhnya tidak ada orang sibuk, yang ada adalah orang yang tidak memprioritaskan. Saya ulangi, sesungguhnya tidak ada orang yang sibuk, yang ada adalah orang yang tidak memprioritaskan. Kalau dia memprioritaskan, pasti datang hadir. Yang ketiga, selektif. Hati-hati terhadap makanan. Makanan itu harus yang halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah. Kalau nggak halal gimana? Oke, nggak halal biasanya karena masalah apa? Khomer, babi, anjing dan sebagainya itu. Itu yang paling sering diomongkan. Padahal yang paling banyak justru halal itu adalah dari zatnya, asalnya. Duitnya dari duit tidak halal, kemudian belikan makanan jadi makanan yang tidak halal juga. Betapa banyak orang yang akhirnya terjebak karena merasa dia harus dihargai banyak, maka dia mencoba-coba cara-cara haram, transaksi-transaksi yang haram. Nah, sebagai kita sebagai orang yang berilmu harus punya karakter selektif terhadap makanan yang halal ini. Dan selain hal juga harus thayyibah, baik, bagus. Jangan sampai ada sudah pintar sekali, risetnya unggul, mati muda. Oh, jangan. Kenapa kok begitu? Lah makanannya itu aneh-aneh.
Ini gorengan yang pakai minyak mustakmal. Tahu minyak mustakmal enggak? Kalau air mustakmal kan air yang pakai wudhu terus pakai lagi wudhu gitu ya. Nah, ini minyak mustakmal. Sudah dipakai goreng ratusan kali, pakai goreng lagi. Itu minyak mustakmal ya. Pokoknya nggak thayyibah, makanannya nggak sehat. Nah, kita cari makanan yang halal dan berkualitas. Yang terakhir adalah kita maksimalkan masa muda kita dan umur kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Karena orang yang terbaik itu adalah anfa'um linnas. Khairun nas anfa'um linnas. Orang yang terbaik itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan ilmu yang kita punya nggak seberapa ini, mari kita gunakan sebanyak mungkin. Semaksimal mungkin. Nanti akan ditambah lagi oleh Tuhan. Dan sesungguhnya ilmu kita ini sudah lebih dari cukup. Walaupun sepertinya tidak seberapa, tapi sebenarnya kita perangkat yang kita pakai, yang kita bawa ini sudah lebih dari cukup untuk bisa memecahkan masalah di lingkungan sekitar kita. Kalaupun kita nggak tahu, kita punya tools untuk mencari tahu. Demikian ini disematkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Dan insya Allah kita juga memilikinya. Baik, sampai di sini dulu kita akhiri. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Barangkali dalam sharing ini banyak sekali yang ingin disampaikan oleh saudara sekalian. Boleh langsung bertanya. Saya tunggu 1 menit. Baik, silakan teman-teman atau rekan-rekan yang ingin memiliki pertanyaan. Karena kita tutup. Prof. Agus. Mungkin saya boleh bertanya. Silakan Mbak Arvinda. Ya, Assalamualaikum Prof. Terima kasih Matur nuwun, tadi banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan dan saya sadari, terutama tadi yang mengenai guru tadi Prof. Karena kebetulan saya ada 2 anak balita nih ya, jadi di usia-usia yang ya setiap hari itu membuat begitulah karena dua-duanya balita. Yang ingin saya tanyakan mungkin Prof ada saran atau ada tips-tips dan trik selain berserah diri kepada Allah, gimana ya caranya memberitahu anak-anak supaya bisa mengurangi rasa pengen marah tadi kalau misalkan anak-anak lagi nggak bisa dikasih tahu seperti apa gitu. Teman-teman. Baik, ini jadi parenting nih, ya nggak apa-apa. Baik, ada prinsip penting yang harus kita pegang. Ridhollah, ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Maka tantangan ini bukan diserahkan kepada anak. Kamu jadilah anak yang bisa saya ridhoi supaya Allah ridho. Bukan begitu, bukan. Tapi jadilah orang tua yang gampang meridhoi anak sehingga anak itu bisa diridhoi oleh Allah. Begitu. Ya gagal fokus seperti ini banyak dialami orang tua. Padahal tugasnya orang tua adalah gimana caranya agar settingan di dalam dadanya itu dalam kondisi senang kepada anaknya, meridhoi anaknya. Kalau dia lagi marah, ya salah dia marah. Kenapa? Kalau dia marah kepada anaknya, itu artinya menyodorkan anaknya agar dimarahi oleh Allah. Padahal kalau dimurkai oleh Allah, berarti anak itu lagi lepas rahmatnya Tuhan. Anak itu mendapat azab Tuhan. Dan kalau sampai anak itu diazab Tuhan, yang kena bukan aja anak itu, tapi sekeluarganya kena. Ruangan di dalam kamar itu kena. Rumah itu jadi penuh azab. Kalau sakit itu yang rugi siapa coba? Anaknya? Bukan. Siapa? Orang tuanya. Maka ketika seseorang itu sudah mulai tidak suka, mulai marah, murka, cepat-cepat disetting ulang. Anda harus men-setting gimana caranya diri Anda. Jadi kalau ada anak nakal yang perlu diperbaiki siapa sih? Coba saya tanya. Kalau ada anak nakal yang perlu diperbaiki, di-maintain, di-improve, itu siapa? Orang tuanya, Bro. Banyak orang tuanya. Saya kira paham. Kalau orang tuanya sudah di-improve, nanti orang tuanya itu bisa men-setting keridhoannya kepada anak itu, maka anak itu diridhoi Allah. Dan ketika anak itu diridhoi Allah, maka rahmat turun di rumah itu, maka anak itu akan menemukan solusi atas problemnya. Anak nakal itu kan karena dia punya masalah, tapi tidak bisa memecahkan. Sama mahasiswa juga begitu. Mahasiswa kalau punya masalah dan nggak bisa memecahkan, ngapain coba? Mecahi kocok kan ya, ngerusakin lab ya. Ya bikin keributan di sana ya. Terus provokasi ke kawan-kawannya, dosenku elek, dosenku jahat, padahal dia yang ada masalah. Itu berarti mereka yang punya masalah dan nggak bisa memecahkan ini sering bikin ribut. Nah itulah sebabnya kalau dia mendapat rahmat dari Allah, insya Allah solusi akan datang, masalahnya terpecahkan dan tidak nakal lagi. Gitu. Mudah-mudahan singkat ini bisa masuk. Ada lagi kah? Hadirin? Ada ini Prof, lewat chat Prof.
Dibaca. Izin membacakan, Prof. Jadi bagaimana caranya untuk selalu ingat rendah hati kepada Allah dan selalu termotivasi untuk mencari ilmu gitu, Prof. Baik, untuk merendahkan hati kita sendiri ya. Nah, kita tahu bahwa manusia ini adalah ciptaannya Allah. Seluruh manusia ini. Ya termasuk dosen kita itu ciptaannya Allah. Karena itu kita mintakan kepada Allah. Maaf, di antara saudara-saudaranya ada nggak yang mendoakan dosennya? Nah, ini kalau saya doakan dosen saya doakan agar dosen saya itu panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak. Mungkin ada yang muskil terhadap ini atau heran. Kenapa begitu? Loh, tidak sedikit mahasiswa yang jadi berantakan risetnya gara-gara dosennya meninggal dunia kan? Atau tidak sedikit mahasiswa yang nggak bisa bimbingan kepada dosennya karena dosennya sakit, betul nggak? Atau karena dosennya meroyek karena nggak punya duit, akhirnya mahasiswanya nggak bisa ketemu dosennya. Atau maksudnya dosennya jadi pusing karena menghadapi banyak masalah, betul nggak? Sehingga mahasiswanya ikutan pusing, baru tanya sedikit dibentak. Nah, coba kalau ini kita main fair ya. Kita bantu beliau, kita doakan pada Allah. Mohon, ya Allah, mohon dosen saya ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berlimpah ruah. Ya Bu. Itu yang saya lakukan. Dan tadi 5 semester saya selesai. Dan kapanpun saya konsultasi, pasti ada jawaban. Soal jawabannya kualitasnya tinggi atau rendah, nggak ngerti. Tapi walhasil, saya berdoa pada Allah supaya dosen saya diberikan itu tadi. Hikmat seperti itu. Nah, ini tidak hanya dosen, mahasiswa kita, murid kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, famili kita, masuk orang-orang yang bekerja untuk kita. Kita tahu bahwa mereka itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah sangat suka kepada mereka. Karena Allah Ta'ala itu menciptakan hambanya itu sekaligus sayang kepada hambanya. Manusia itu adalah keluarganya Allah. Saking dekatnya sampai disebut keluarga. Mungkin Anda sempat protes. Loh, katanya nggak punya anak dan tidak diperanakkan. Kok punya keluarga? Itu maksudnya begini. Kalian semua kan ini satu kelompok nih. Dan saking dekatnya, satu sama lain saling membantu. Dan karena itu kalian mengaku sebagai satu sama lain seperti saudara. Betul nggak? Padahal bukan saudara. Tapi mengaku seperti saudara. Kenapa? Saking dekatnya. Itu juga sebabnya Tuhan kepada hambanya itu saking dekatnya, saking sayangnya menyebut sebagai keluarga. Tentu saja kalau kita muliakan dia, orang ini, maka yang senang duluan adalah Allah. Dan kalau kita hinakan orang ini, yang protes duluan siapa? Allah, penciptanya. Saya beri ilustrasi sedikit. Ada sebuah metode yang kalau di Scopus Anda googling itu, di Scopus kok di googling ya? Googling tadi Google ya. Kalau di Scopus itu di search. Kalau Anda cari di Scopus, wah paper itu ribuan yang mensitasi. Suatu saat saya presentasikan itu di Jepang. Dan saya punya temuan baru yang lebih unggul daripada itu. Ketika saya coba omongkan unggulan saya ini, sambil menyinggung bahwa metode tersebut itu ada kekurangannya begini, ada orang yang setengah marah. Kalau tanya ke saya itu mengejar gitu. Ada apa orang ini kok marah ya? Nah, ketika conference berakhir, saya keluar, saya coba lihat di absen. Siapa orang itu tadi? Ternyata dia adalah anggota tim riset yang papernya lagi saya hujat itu. Tentu saja dia nggak terima. Harusnya saya tidak boleh menghujat orang. Ini pelajaran penting ini. Ya, tentu saya tidak menghujat menghina enggak. Saya cuma mengatakan bahwa ini ada masalah seperti ini dan ini harus bisa diatasi. Nah, intinya kita tidak boleh meremehkan makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus tetap memandangnya itu sehingga mereka walaupun salah sekalipun kita pandang dia sebagai makhluknya Allah. Bukan sebagai orang si salah itu, tapi sebagai makhluk Allah SWT. Kita insya Allah akan jadi rendah hati. Tidak sampai kita merasa sombong terhadap orang itu. Dan kita emang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang bisa adalah Allah. Maka saya anjurkan kalian semua punya wiridan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Silakan dibaca berapa kali sekuatnya secara rutin. Untuk apa? Untuk menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita itu nggak bisa apa-apa. La haula, tidak ada yang bisa menyingkirkan ke negatif, kesulitan, wala quwatan, tidak ada kekuatan yang untuk meraih keberhasilan, kesuksesan, illa billah, kecuali pertolongan Allah. Karena itu kalau kita biasakan kita matur apa-apa itu kepada Allah dulu, ini
ini insya Allah akan dalam pertolongan. Tadi saya contohkan, kita memberitahu anak misalnya ya, tapi bismillah dulu kan, bismillahirrahmanirrahim, mohon izin ya Allah saya beritahu. Tapi ternyata nggak berhasil, dia pergi begitu aja atau nggak mau dengarkan. Jangan khawatir, yang penting kita sudah mengajukan proposal. Yang repot itu sudah riset lama tapi nggak ngajukan proposal, ngendon akhirnya. Jadi kandidat enggak, kandidasi nggak masuk, sedangkan hitungan SPP tetap jalan. Yang betul adalah kita ajukan proposal. Soal selesai atau enggak itu nanti urusannya nanti. Yang penting proposal harus maju dulu. Ini sebabnya kita matur kepada Allah tadi itu dalam rangka untuk memastikan bahwa yang bisa hanya Allah dan saya adalah hambanya yang mohon pertolongan kepadanya. Saya kira itu ya. Ada lagi kah? Baik, terima kasih Prof. Agus. Baik, Mohon kalau nggak ada, disambung dengan akhiri doa, Prof. dengan doa ya. Silakan diaminkan, mudah-mudahan terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri 'arsyi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.